Timotius. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jerah mereka menghujat. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab 1 Timotius 1. Tuhan Yesus memberkati.
Saudara, Rasul Paulus menulis ini kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Ya. Dia bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan memberkati Paulus dan Timotius dapat melayani Tuhan. Timotius yang muda itu sudah mengenal ajaran kebenaran firman Tuhan, sehingga dipercaya mampu untuk mengajarkan yang benar, menasehati orang-orang di Efesus terhadap ajaran-ajaran sesat yang ada di sana, supaya mereka sungguh-sungguh mengenal Injil yang benar, tidak terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang sesat, tidak terjebak dalam persoalan yang sia-sia mengenai adat istiadat, kepercayaan masyarakat setempat, tetapi sungguh-sungguh mengenal apa yang Tuhan mau melalui pemberitaan Injil yang sudah pernah disampaikan oleh Rasul Paulus dan kembali diulangi, ditegaskan oleh Timotius itu. Paulus menandaskan motivasi seorang pelayan Tuhan harus murni, suci, dan tulus ikhlas, bukan menjadi pelayan palsu, pelayan uang, dan hal-hal lain yang dikejar dengan maksud yang salah. Paulus mengingatkan bahwa pengenalan akan Tuhan harus sungguh-sungguh bertambah, sehingga orang tidak menjadi tersesat. Orang tersesat karena tidak sungguh-sungguh mengerti tentang Injil. Injil menawarkan kasih karunia yang menyelamatkan dan membebaskan orang dari perbudakan dosa untuk bisa hidup di dalam kekudusan. Sedangkan ajaran sesat sebaliknya membuat orang-orang terikat dalam aturan-aturan lahiriah dari hukum Taurat yang membuat manusia menjadi berdosa dan melakukan tindakan jahat lainnya. Jadi Paulus mendorong dengan ilham Roh bahwa kita harus sungguh-sungguh menghargai Injil kasih karunia Tuhan, menjadikan Injil sebagai pedoman hidup, pedoman pelayanan kita. Dan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, Paulus mendorong Timotius untuk sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran yang sesuai dengan Injil kasih karunia, dan jangan terlibat dalam penyesatan kepada ajaran-ajaran lain dan aturan-aturan lahiriah semata. Tugas Timotius yang dipercayakan Paulus untuk menyampaikan Injil dan berjuang dengan sungguh-sungguh untuk melakukan pelayanan itu. Paulus mengingatkan bahwa ada juga orang-orang yang tidak peduli, tidak mau bertobat, tidak mau menaati firman Tuhan. Orang-orang seperti itu akan kena penghukuman dari Tuhan, kehilangan imannya, seperti Himeneus dan Alexander. Mereka diserahkan kepada iblis agar dihajar, dihukum dengan tujuan supaya kapok atau jera dan tidak hidup mempermalukan nama Tuhan. Ya, jadi kita harus sungguh-sungguh melaksanakan kepercayaan yang Tuhan berikan. Hidup itu dari Tuhan dan seharusnya hidup melayani Tuhan. Lakukan apa yang kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, supaya apa yang kita kerjakan itu mempermuliakan Tuhan. Jangan keras hati, mari setiap hari hidup dalam pertobatan. Patokan hidup kita adalah firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.